Wanita menangis di ladang yang sunyi, malam teror yang tak terlupakan. Lina sudah mendengar cerita itu seumur hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir Wewe Gombel akan datang untuknya. Dia selalu menjadi anak yang baik, yang patuh, yang tidak pernah jauh dari rumah. Ibunya sering bercerita tentang roh itu, seorang wanita pendendam yang berkeliaran di desa-desa pada malam badai, mengambil anak-anak yang berperilaku buruk atau yang tidak cukup dicintai. Tetapi Lina selalu menganggapnya hanya sebagai cerita, sesuatu yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar taat. Suara ibunya terngiang di benaknya, dia mengambil anak-anak, Lina. Tapi hanya mereka yang berperilaku buruk, yang tidak cukup dicintai. Itu adalah peringatan, tapi Lina merasa tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia mencintai keluarganya, dia membantu pekerjaan rumah. Dan tidak pernah memberi mereka alasan untuk khawatir. Pasti Wewe Gombel tidak akan datang untuknya. Segalanya berubah pada suatu malam badai. Hujan datang tiba-tiba, lebat dan deras. Mengubah jalanan berlumpur menjadi sungai-sungai berlumpur. Angin menderu, menggoyang jendela dan menggetarkan pintu. Lina duduk di dekat jendelanya, matanya mengamati badai yang mengamuk di luar. Dia sudah selesai dengan pekerjaan rumahnya lebih awal dan sedang menunggu ibunya memanggilnya untuk makan malam. Ruangan itu redup. Satu-satunya cahaya datang dari lilin yang berkedip di meja samping tempat tidurnya. Kemudian, dia mendengarnya. Pada awalnya, itu adalah tangisan yang lembut. Hampir tak terdengar di tengah deru angin. Tetapi seiring berjalannya waktu, suara ratapan itu semakin keras, menjadi suara pilu yang menggigilkan tulangnya. Itu adalah tangisan kesedihan, yang penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit yang mendalam. Jantung Lina mulai berdetak kencang. Dia memicingkan matanya melalui hujan, memindai ladang gelap dan basah di luar. Pohon-pohon bengkok karena angin yang kencang, ranting-rantingnya berderak seperti tulang tua. Dia kira dia melihat sosok yang bergerak di kejauhan, hampir tak terlihat di langit yang gelap. Pada awalnya, Lina mengira itu hanya imajinasinya, atau mungkin bayangan yang tercipta oleh angin. Tetapi kemudian sosok itu bergerak lebih dekat. Itu adalah seorang wanita, berpakaian lusuh. Wajahnya tersembunyi di balik tirai rambut yang kusut. Wanita itu berjalan perlahan, kepalanya menunduk rendah, kakinya menyeret di tanah basah. Tangisannya semakin keras, semakin pilu. Seolah-olah angin itu sendiri membawa rasa sakitnya. Lina merasakan keringat dingin di tengkuknya. Dia memang pernah mendengar cerita-cerita itu. Tetapi tidak pernah membayangkan bahwa bayangan Wewe Gombel akan datang menimpanya. Dia selalu menjadi anak yang baik, tidak pernah menjauh dari ibunya. Tetapi disinilah dia, sendirian dalam kegelapan, menyaksikan sosok yang tampaknya keluar langsung dari mimpinya yang paling buruk. Sosok itu berhenti di tepi ladang, wajahnya masih tersembunyi. Lalu, ratapannya semakin keras, semakin mendesak, hingga terasa seperti tanah di bawah kaki Lina bergetar karena kekuatannya. "Aku datang untukmu, anakku," suara itu berbisik dari kegelapan. "Kamulah yang kini membutuhkan diriku." Napas Lina terhenti di tenggorokannya. Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat pantulan badai di jendela. Di dalam kaca, dia bisa melihat wajah wanita itu, wajah yang kosong dan pucat, dengan mata yang seolah menelan cahaya. Sebuah senyuman merekah di wajahnya, tetapi itu bukan senyuman kegembiraan. Itu adalah senyuman kesedihan, penderitaan yang tak ada habisnya. Lina terkejut dan mundur dari jendela, tetapi udara di sekitarnya terasa tebal, sesak. Seolah-olah keberadaan roh itu sudah ada di dalam ruangan. Ratapan wanita itu berubah menjadi teriakan, teriakan yang mengerikan dan dalam yang menggema melalui badai dan mengguncang rumah. Lina berbalik dan berlari menuju pintu, tetapi pintu itu menutup dengan keras di depannya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. "Lina," suara itu tidak lagi berbisik, tetapi menjadi desisan rendah yang mendesak. Sepertinya datang dari mana saja, dari dalam pikirannya, dari dalam jiwanya. "Lina, kamulah yang telah menyimpang. Kamulah yang telah merusak cinta keluargamu." Napas Lina terengah-engah. Dia tidak pantas menerima ini. Dia selalu mencintai keluarganya, selalu ada ketika mereka membutuhkannya, bukan? "Kamu egois, Lina. Kamu menutup hatimu ketika mereka sangat membutuhkanmu. Kamu telah menjauh dari cinta mereka." Suara ibunya terlintas dalam benaknya, hanya mereka yang tidak cukup dicintai yang akan merasakan panggilanku. Tapi itu tidak benar. Dia selalu menjadi anak yang baik.
Dia mencintai keluarganya. Namun badai di luar terus mengamuk, dan keberadaan roh itu semakin kuat. Sosok di luar jendela semakin dekat. Wajahnya kini sepenuhnya terlihat dalam pantulan kaca. Jantung Lina membeku. Mata wanita itu kosong, seperti lubang gelap yang seolah menghisap nyawa Lina. Dan senyum itu terlalu lebar. Terlalu tidak wajar. Senyuman itu membentang di wajahnya, menunjukkan gigi yang tajam dan patah, seperti sisa-sisa mimpi buruk yang sudah lama terlupakan. Bibir wanita itu terbuka, dan suara dingin berbisik melalui ruangan, "Kamu pikir kamu aman, bukan?" Lina berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh badai. Dia mundur, kakinya gemetar, tetapi dia tidak bisa bergerak cukup cepat. Roh itu semakin mendekat, udara semakin dingin, bayangan semakin tebal di sekelilingnya. "Aku datang untukmu, Lina," roh itu berkata, suaranya kini campuran antara kesedihan dan kebencian. "Aku datang untuk mengambil yang menjadi hakku." Pikiran Lina berlarian. Dia ingat peringatan ibunya, cerita ayahnya tentang Wewe Gombel. Roh itu hanya mengambil mereka yang telah hilang. Yang telah merusak cinta yang pernah mereka miliki untuk keluarga mereka. "Tidak," Lina berbisik, menggelengkan kepalanya. Aku tidak merusak apa-apa." Tapi bahkan saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia telah melakukannya. Dia telah terlalu terfokus pada pikirannya sendiri. Ketakutannya sendiri, kegelisahannya sendiri, hingga dia menjauh dari keluarganya. Dia mengabaikan mereka ketika mereka membutuhkan perhatian. Dia menjadi diam, tertutup. Terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk mendengarkan panggilan mereka. Dia telah menjauh, dan kini roh itu datang untuk mengklaimnya. "Apakah kamu tidak ingat?" roh itu bergumam. "Apakah kamu tidak lihat? Hatimu kosong, anakku. Kamu telah merusak cinta yang dulu mengisinya, dan sekarang aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku." Lina menutup matanya. Air mata mengalir di wajahnya. Tetapi kemudian, tepat ketika dia pikir kegelapan akan sepenuhnya menelannya, sebuah kenangan muncul dalam pikirannya. Sentuhan lembut ibunya, pelukan hangat ayahnya. Tawa di sekitar meja makan, kenyamanan yang dirasakan saat dipeluk oleh orang-orang yang mencintainya. Momen-momen ketika dia merasa aman, terlindungi, dan dicintai. Napas Lina perlahan melambat. Dia tidak hilang, tidak sepenuhnya. Dia masih bisa mengingat cinta yang mereka berikan padanya. Itu masih ada, tersembunyi di balik ketakutan dan kegelapan. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Lina membisikkan satu kata, cinta. Saat itu, cengkeraman roh itu melemah. Senyum di wajah Wewe Gombel tampak bergeming, goyah, dan untuk pertama kalinya, Lina melihat sesuatu yang lain di mata kosongnya. Kilatan kemanusiaan, retakan dalam kesedihan. Namun sebelum Lina bisa bereaksi, dunia di sekitarnya hancur dalam ledakan cahaya. Badai berhenti. Udara menjadi hangat. Sosok Wewe Gombel lenyap, tertelan oleh cahaya. Lina membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di tempat tidur, basah kuyup oleh keringat, jantungnya berdebar kencang. Hujan telah berhenti, jendela masih tertutup, segalanya seperti sedia kala. Namun ingatan akan roh itu tetap membekas. Sejak malam itu, Lina tak pernah lagi meremehkan cinta keluarganya. Dia belajar bahwa cinta, yang pernah rusak atau terlupakan, bisa memanggil roh kesedihan untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Dan dia berjanji untuk tidak pernah lagi menjauh, untuk selalu merawat cinta yang telah diberikan padanya. Karena kini dia tahu bahwa Wewe Gombel akan selalu menunggu, mengawasi mereka yang lupa untuk mencintai.